Shalom, saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi kita boleh ada di rumah kita masing-masing dalam ibadah Raya Minggu Mujizat Lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudaraku, saya percaya minggu di mana kita beribadah saat ini, kita akan menerima kuasa Tuhan, kita akan menerima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita masih ada di rumah kita belum beribadah di gereja, saudara dikasih dalam Tuhan, saya sangat berharap setiap umat Tuhan tetap terus semangat, tetap terus cari Tuhan, tetap terus andalkan Tuhan. Jangan mentang-mentang kita belum beribadah lalu kita tidak juga ikut ibadah online. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu Tuhan ya. Kita perlu Tuhan, kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Justru saat-saat yang ini kita merasa kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Saudara datang beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang lihat. Bahkan saya pun tidak tahu kalau saudara ikut ibadah atau tidak kemarin-kemarin ya kan. Tapi saya berdoa biar umat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan boleh tetap terus beribadah sekalipun masih tetap di rumah dan belum beribadah secara onsite. Tapi kita tetap bersyukur. Kenapa? Yehovah Shammah, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah melawat setiap saudara dan saya di rumah kita masing-masing. Karena itu di hari Minggu yang dahsyat, hari Minggu yang luar biasa ini di rumah kita masing-masing, ayo sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena kembali lagi kami boleh beribadah dalam ibadah Raya Minggu Mujizat Lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya sekalipun kami masih ada di rumah, kami belum beribadah berkumpul bersama-sama, kami belum beribadah secara onsite di gereja kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah Yehovah Shammah, Allah hadir melawat setiap kami. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami mau mempersiapkan hati kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kami mau menghormati hadirat Tuhan. Karena kami percaya jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena itu Bapa bicara setiap kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan tangan-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu. Sehingga akhirnya dalam ibadah Raya Minggu Lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, kami dilawat, kami dijamah, kami dipulihkan Tuhan. Dan kami akan habiskan ibadah hari Minggu ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan. Kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo sama-sama kita mau memuji Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita tetap mau bersorak-sorai, kita tetap tahu mau memuliakan nama Tuhan, sebab Allah bertata atas puji-pujian umatnya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau menerima lawatan Tuhan pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan kembali di hari ini. Sama-sama katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
selesai kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya akan menyampaikannya pada hari ini. Engkau yang layak dipuja Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Puji kami Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan sekali lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Kami nyanyi Hosana Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena lawatan Tuhan ada dalam puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan hari ini kami percaya setiap kami umat-Mu di rumah kami masing-masing, tatkala kami menyembah Engkau, tatkala kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir dan lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Hari yang indah ini juga ya Tuhan, dalam ibadah raya minggu ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Allah. Jamah setiap kami sehingga di rumah kami masing-masing kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, wow, sungguh indah ketika kita menyembah Tuhan. Ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita menikmati hadirat-Nya, kita menikmati kasih-Nya. Sehingga sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita tetap mau berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita angkat sama-sama Alkitab kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu topik kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini buat setiap umat Tuhan. Yang saya beri tema Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membela saya. Saya tidak perlu bela diri. Saya tidak perlu membela hak-hak saya. Saya percaya Tuhan yang membela saya. Katakan amin. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti dalam hidup ini ada kalanya masa-masa sukar menghampiri hidup kita. Rancangan-rancangan orang jahat menghampiri hidup kita. Kita cuma tetap berkata, Tuhan aku tahu. Bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Aku tahu kalau Tuhan ada di pihakku, maka siapa yang akan menjadi lawanku? Aku tahu 1000 boleh rebah di sisi kananku, 10.000 boleh rebah di sisi kiriku, itu tidak akan menimpa aku. Jaminannya firman Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi perisai dalam kehidupan kita. Saya menyampaikan topik ini Tuhan yang membela karena saya teringat saudara dikasih dalam Tuhan. Di masa-masa pandemik ini kita perlu pembela. Pembela dalam ekonomi kita, pembela dalam kesehatan kita, pembela dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Dan semua itu kita dapati dalam Yesus. Yesuslah yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah mari kita baca Alkitab kita sama-sama. Di dalam Ester pasalnya yang kedua. Ester pasalnya yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat 23. Coba saudara perhatikan di sana. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, maka Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Jadi selama Ester atau Hadasa ini ada di dalam istana raja, maka Mordekai selalu duduk di pintu gerbang raja untuk memperhatikan keberadaan Ester di dalam sana. Nah perhatikan ayat selanjutnya, ayat 20. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester telah tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Perhatikan ayat selanjutnya, 21. Pada waktu itu, pada waktu Mordekai sedang duduk-duduk di pintu gerbang kerajaan itu, maka apa yang terjadi ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida yang termasuk golongan penjaga pintu.
lalu berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Jadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanpa sengaja si Mordekai ini mendengar pembicaraan Bigtan dan Teres yang adalah orang dalam kerajaan, dan bahwa mereka sedang berusaha merancangkan pembunuhan terhadap Raja Ahasiweros. Tahukah saudara, ini yang saya bilang, kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan kita hebat dalam mereka-rekakan setiap keadaan. Wow, ini dahsyat. Tuhan kita hebat dalam mereka-rekakan setiap kebetulan-kebetulan dalam kehidupan kita. Kebetulan saya ketemu anak Tuhan, tiba-tiba anak Tuhan menawarkan pekerjaan. Kebetulan saya bertemu dengan orang yang tiba-tiba saya memenangkan jiwa. Kebetulan saya ketemu dengan A, kebetulan inilah yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kebetulan si Mordekai sedang duduk di pintu gerbang, lalu ada dua orang sida-sida ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik si Bigtan maupun si Teres, sedang merancangkan pembunuhan terhadap Raja Ahasiweros karena sakit hati. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 22. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, iya kan? Lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Ayat 23. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka Bigtan dan Teres, kedua orang itu disulakkan pada tiang, digantung pada tiang. Dan peristiwa ini, saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab catat, itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudara tahu bahwa Mordekai pada saat melakukan hal seperti itu, Mordekai memberitahukan bahwa ada rancangan-rancangan jahat terhadap Raja Ahasiweros, yang pada akhirnya Raja Ahasiweros terselamatkan daripada rencana pembunuhan itu. Maka Mordekai tidak mendapat apa-apa. Mordekai tidak mendapat apa-apa. Dari mana saya tahu? Nanti kita baca selanjutnya. Mordekai tidak mendapat apa-apa. Hanya peristiwa ini tercatat di dalam kitab sejarah kerajaan tersebut. Sehingga akhirnya ada satu nama yang bernama Mordekai yang tercatat, orang Yahudi yang tercatat di kitab sejarah, bahwa pernah terjadi mau pembunuhan terjadi di dalam kehidupan raja, dan Mordekai membocorkan hal ini dan raja terselamatkan. Hal itu tercatat. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Mordekai tidak komplain. Oh raja, minimal saya dikasih kedudukan kek, ya kan? Minimal saya ditolong kek, minimal saya diselamatkan, minimal saya dikasih penghargaan kek. No. Mordekai tetap menjadi seorang Mordekai yang setiap hari duduk di pintu gerbang depan raja. Nah, perhatikan selanjutnya. Ester pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang 4. Tadi kita udah baca di ayat pasal yang kedua, ayat 19 sampai 23. Sekarang saya mau saudara baca ayat pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai 4. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Jadi ini ketika ada suatu kali ketika raja sedang mau istirahat, sedang dikasih dalam Tuhan, raja nggak bisa tidur. Nah ini juga saya bilang kebetulan yang Tuhan ciptakan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Selama kita hidup dekat dengan Tuhan, saudaraku, selama kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan tuh hebat dalam mereka-rekakan segala sesuatu. Tuhan hebat dalam menempatkan segala sesuatu yang tepat, tidak pernah miss. Iya kan? Jadi kita belajar dari ini apa? Dari peristiwa ini apa? Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan bisa mereka-rekakan untuk kebaikan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, itu selalu mendatangkan kebaikan. Perhatikan lebih dulu ya, Ester pasal 6 ayat yang pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Jadi suatu kali raja mau tidur tapi dia nggak bisa. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Nah, perhatikan ayat 2, saudara. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka raja bertanya, kehormatan dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Jadi jelas, inilah yang tadi saya bilang, bahwa ketika Mordekai memberitahukan rencana jahat untuk pembunuhan Raja Ahasiweros, Mordekai tidak mendapat apa-apa.
Mordekai tidak mendapat apa-apa. Tapi ini yang saya mau bilang, orang yang tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan tahu betul bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan seseorang. Tuhan tahu betul bagaimana Tuhan membela perkara seseorang. Maka kalau saudara baca di ayat yang keempat, perhatikan ayat yang keempat dari Ester yang keenam. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang dari pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan, menggantung Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk dia. Jadi suatu kali saudara dikasih dalam Tuhan, Haman dipercayakan raja untuk menjadi orang nomor 2. Tangan kanan raja lah, kira-kira seperti itu. Setiap orang yang ketemu dengan Haman harus tunduk. Dan Mordekai, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak mau tunduk ketika Haman lewat di depannya. Wah, Haman sakit hati. Haman sakit hati. Sehingga dia bertanya, siapa laki-laki ini? Dia adalah seorang Yahudi, kata orang. Kenapa dia nggak mau tunduk? Ya karena orang Yahudi nggak hanya mau menyembah Allahnya, tidak mau menyembah manusia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, mulai dari saat itu Haman berikhtiar untuk membunuh Mordekai. Bukan hanya Mordekai, tapi seluruh orang Yahudi dalam kerajaan itu. Dan ketika berusaha membunuh saat itu, saudara dikasih dalam Tuhan, inilah akhirnya peristiwa di mana Mordekai mengetahui ikhtiar jahat Bigtan dan Teres untuk membunuh raja, diketahui dan akhirnya dilaporkan. Dan nama Mordekai dicatat dalam kitab sejarah. Untuk saat itu Mordekai tidak dapat apa-apa. Tapi ini yang saya bilang, kalau Tuhan mau angkat seseorang, kalau Tuhan mau bela seseorang, kalau Tuhan mau promosikan seseorang, maka Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong, Tuhan akan promosikan tepat pada waktunya Tuhan. Di pasal yang ke-6 tadi, saudara, yang kita baca, bahwa ketika Haman mau melaporkan kasus ini, peristiwa ini kepada raja, wow, ini yang dahsyat, saudara. Sebelum Haman datang, raja nggak bisa tidur, ya kan? Tadi kan kita sudah baca kan, raja tiba-tiba tengah malam nggak bisa tidur, raja buka kitab sejarah. Didapatinya lah nama Mordekai di sana. Tidak lama setelah raja mendapati nama Mordekai di sana dan akan memberikan penghargaan kepada Mordekai, si Haman datang menghampiri raja dan mau membicarakan kepada raja bahwa ada satu pribadi yang bernama Mordekai yang akan kita bunuh ya raja. Wow, tapi sebelum itu Tuhan sudah pakai peristiwa di mana raja nggak bisa tidur, raja buka kitab sejarah dan raja melihat nama Mordekai yang pernah membela raja. Ini yang saya bilang, saudara, kalau Tuhan mau membela seseorang, maka Tuhan akan bela dia tepat pada waktunya. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta, saya belum merasakan pembelaan Tuhan sampai saat ini. Mungkin saudara bilang, saya belum melihat pertolongan Tuhan sampai saat ini. Ini yang saya bilang. Dia tolong saudara dan saya, dia bela saudara dan saya tepat pada waktunya. Jangan komplain ketika engkau belum melihat pembelaan Tuhan. Mungkin belum waktunya. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut ketika engkau belum melihat pembelaan Tuhan. Karena akan ada waktunya dan tepat pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu lama. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kita mengerti dari peristiwa ini, Mordekai tidak mengandalkan manusia. Mordekai mengerti betul, sekalipun dia sudah pernah tolong raja, namun dia tidak menuntut kepada raja. Ayo dong raja, tolong saya sudah pernah memberitahukan bahwa engkau hampir dibunuh dan engkau selamat oleh karena pertolongan saya. No, Mordekai tidak bilang seperti itu. Karena bagi Mordekai, Tuhan tahu pertolongan Tuhan lebih yang dahsyat. Karena bagi Mordekai, dia tahu bahwa pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan tepat pada waktunya. Mordekai tahu bahwa Haman akan berusaha membunuh dia dan membunuh seluruh orang-orang Yahudi. Namun kalau Tuhan yang udah membela, Tuhan yang sudah turun tangan, Tuhan yang sudah campur tangan, saudara dikasih dalam Tuhan, itu dahsyat. Dan saudara tahu apa yang terjadi selanjutnya? Maka keadaan berbalik. Haman yang akhirnya digantungkan di tiang gantungan yang dia dirikan untuk Mordekai. Mordekai digantikan, diangkat posisinya menjadi tempat di mana Haman saat itu ada. Ini yang saya bilang. Kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang, kalau Tuhan sudah membela seseorang, dia akan membela, dia akan mengangkat habis-habisan. Itu sebabnya kita belajar hari ini, jangan pernah andalkan manusia
untuk membela perkaramu. Jangan pernah andalkan kekuatanmu untuk membela dan mengangkat hidupmu. Tuhan tahu cara-caranya. Tuhan hebat dalam mengangkat, mempromosikan, dan membela kehidupan saudara dan saya. Tuhan tahu, dia tahu kapan waktunya. Dia yang bisa mereka-rekakan. Bahkan rancangan-rancangan orang jahat pun Tuhan bisa atur untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Ada satu peristiwa Yusuf pernah mengandalkan manusia dan Yusuf failed. Yusuf belajar di sana. Perhatikan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kejadian 40 ayat 14. Yusuf mencoba mencari pembelaan dari manusia. Tetapi ingatlah kepadaku, di ayat 14 firman Tuhan katakan, tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan apa dibilang? Tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi ketika Yusuf masuk dalam penjara karena difitnah, memperkosa istri Potifar, maka di dalam penjara juga dia dipertemukan dengan juru minuman dan juru roti yang masuk ke dalam penjara bersama-sama. Lalu akhirnya Yusuf mulai menafsirkan mimpi mereka berdua. Mimpi juru roti dan mimpi juru minuman. Namun juru roti ini bermimpi yang buruk, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan juru minuman akhirnya dipromosikan kembali untuk datang duduk di jabatan yang sebelumnya pernah dipimpinnya. Ketika Yusuf memberitahukan hal ini, dia tahu nih, wah, juru minuman, juru anggur ini akan diangkat satu kali nanti nih. Akan kembali ke tempat duduknya. Akan kembali duduk di sebelah raja untuk menjadi juru minuman raja. Karena Yusuf tahu, makanya Yusuf mulai mengandalkan ini juru minuman. Dengan berkata apa? Ayat 14 tadi. Dia bilang, ingat ya kepadaku, karena kalau keadaanmu telah baik nanti, tunjukkan terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ini kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari tempat ini. Wah, disinilah Yusuf failed. Dia mengandalkan juru minuman untuk membebaskan dia. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat 23 dari Kejadian 40 ini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, kalau kita mau mengandalkan manusia, sia-sia. Kalau kita mau menaruh pengharapan kita kepada manusia, sia-sia, saudaraku. Jadi kalau engkau pernah berbuat baik kepada sesamamu, jangan pernah minta balasan. Kenapa? Karena engkau tidak akan pernah menerima hal tersebut. Pembalasan kita datangnya dari Tuhan, saudaraku. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah engkau akan menerima upah. Iya kan? Jadi Yusuf salah di sini. Yusuf bilang, ingat ya, engkau sudah aku tolong, maka engkau harus balas aku. Keluarkan aku dari tempat ini. Maka apa yang terjadi? Tidak diingat ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa pembelaan kita bukan datang dari manusia. Pembelaan kita datang dari Tuhan. Kita tahu kok kalau Tuhan yang membela kita, maka dia bela kita habis-habisan. Makanya Yesus bilang apa, saudaraku? Dalam Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Yesus bilang begini, sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Kenapa? Ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Yesus sendiri mengajarkan, jangan berbantah, jangan lebih dahulu melakukan pembelaan. Cukup diam, nanti aku, kata Tuhan, yang akan menaruhkan itu di mulutmu. Menaruh perkataan-perkataan yang hikmat, perkataan-perkataan yang bijaksana, sehingga tidak ada, apa dibilang, tidak dapat orang menentang engkau, sehingga engkau tidak dapat dibantah oleh lawan-lawanmu. Dari sini Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa pembelaan kita murni dari Tuhan. Kita nggak perlu dibela oleh siapapun. Pembelaan kita cuma datang daripada Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau merasa diinjak-injak harga dirimu, hari-hari ini engkau nggak merasa sebagai seorang suami, engkau tidak merasa dihargai oleh istrimu dan anak-anakmu. Sebagai seorang istri engkau merasa tidak dihargai oleh suamimu. Sebagai seorang pemimpin engkau tidak dirasa dihargai oleh anak buahmu. Sebagai seorang anak buah engkau tidak merasa dihargai oleh pimpinanmu. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan, pembelaanmu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membela, kalau Tuhan yang sudah mengangkat hidupmu, kalau Tuhan yang sudah mempromosikan hidupmu, maka dia akan membela, mengangkat, dan mempromosikan hidupmu tidak setengah-setengah. Katakan amin.
Amin, saudara. Suatu kali saya ketemu dengan seorang ibu. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya difitnah. Saya diperlakukan tidak benar, padahal saya tidak melakukan. Saya bilang, kalau memang ibu tidak melakukannya, maka ibu tidak usah membela diri. Kenapa? Karena kebenaran tidak perlu dibela. Apa yang dia bilang, saudara? Ibu ini bilang, wah nggak bisa pendeta. Wah, saya bilang, Bu, santai. Ibu jangan marah-marah. Habis saya nggak merasa nggak dihargai. Saya merasa saya melakukan hal-hal yang jahat, padahal saya nggak melakukan. Berarti saya harus ngomong ke dia dong pendeta. Saya harus membalas dia bahwa saya nggak berbuat seperti itu. Saya bilang begini, Bu, pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Dari sini saya belajar bahwa sebagai manusia, daging kita itu tidak terima kalau diinjak-injak. Iya kan? Itulah sebabnya Yesus pernah bilang, berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa? Sebab roh penurut tetapi daging lemah. Daging kita ini penuh dengan kelemahan. Sehingga akhirnya ketika di dalam dunia ini kita menjalani hidup kita dan kita difitnah, kita nggak dihargai, kita diinjak-injak, kita udah lakukan yang terbaik, namun kita tidak pernah dihargai apa yang kita buat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan yang jadi pembelamu. Tuhan yang jadi pembelamu. Kita tahu loh, bagian kita ini domba, saudaraku. Domba itu cuma selalu dekat aja dengan gembalanya. Domba cuma selalu mengandalkan gembalanya. Kemana gembalanya pergi, kemana situlah domba berada. Sehingga gembalanya yang menjaga domba-dombanya agar tidak digoda oleh iblis, agar tidak dijatuhkan oleh lawan. Gembala lah yang membelanya. Dan gembala agung itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa pembelaan itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kita membela diri. Mungkin hari ini engkau berkata, tapi saya sudah berbuat benar pendeta dan saya teraniaya. Saya sudah berbuat benar namun saya tidak dianggap. Saya sudah berbuat benar namun saya difitnah. Saya perlu membela diri. Saya cuma mau bilang gak usah membela diri. Engkau tahu Tuhanmu itu hidup. Dan Alkitab mencatat begini saudara, mata Tuhan melihat ke setiap tempat di muka bumi ini. Dia akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 34, Rasul Paulus bilang begini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi jelas, Yesuslah yang menyediakan pembelaan bagi saudara dan saya. Di dalam dunia ini kita hidup menderita aniaya, is okay. Tuhan Yesus dapat menjadi pembela dalam hidup saudara dan saya. Makanya hari ini saya mau ingatkan setiap kita. Karena kita mengerti Tuhan adalah pembela kita. Karena kita memahami kita adalah domba-dombanya. Kita bukanlah kawanan serigala, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita adalah kawanan domba di tengah-tengah kawanan serigala. Karena itu Tuhanlah yang jadi pembela kita. Tuhan yang menaungi hidup kita. Kita nggak perlu takut. Karena itu saya pelajari begini. Karena kita mengerti Tuhan adalah pembela kita, maka yang pertama, jangan ngotot untuk membela diri. Ini dulu. Karena pada prinsipnya kalau you turun tangan, maka Tuhan angkat tangan. Kita ngotot untuk ngerjakan apa yang kita mau, apa yang kita suka, suka-sukanya kita, bukan suka-sukanya Tuhan. Ya Tuhan angkat tangan. Kenapa? Karena engkau membela dirimu. Sedangkan engkau mesti tahu bahwa pembelaanmu itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang akan mereka-rekakan segala sesuatu, saudara. Tuhan yang akan membuat keajaiban. Kita lihat Mordekai kasusnya. Mordekai ini orang yang tidak diperhitungkan dalam kerajaan, saudaraku. Iya kan? Sedangkan Haman siapa? Tangan kanannya raja. Dia bisa buat segala sesuatu kepada Mordekai. Tapi pembelanya Mordekai adalah Allah Israel. Allah yang kita sembah. Karena itu saya mau pastikan hari ini. Kalau Mordekai bisa ditolong Tuhan, kalau Mordekai bisa dibela Tuhan, kalau Mordekai bisa diangkat oleh Tuhan, wow. Saya percaya saudara dan saya pun akan bisa mengalami hal tersebut. Yang penting apa? Yang pertama tadi, jangan ngotot untuk membela diri. Cukup kerjakan bagian kita. Cukup kerjakan bagian kita. Kita tahu pembelaan kita bukan datang dari manusia kok. Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk membela saudara. Tuh. Ada orang bilang begini, pendeta, tolong bantu doa.
Apa yang harusnya dibayarkan dalam proyek saya sampai saat ini belum dibayar. Saudara, itu hakmu. Saya mau kasih tahu saudara, itu hakmu. Dan apa yang menjadi hakmu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara lihat dalam Mazmur 37 ayat 6. Alkitab bilang begini, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Apa yang menjadi hak saudara akan Tuhan kembalikan. Tuhan itu dia Allah yang adil. Jadi kalau memang itu adalah hak saudara dan saudara belum memiliki, is okay. Nggak usah ngotot, nggak usah membela diri. Tuhan tahu. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak lipat tangan. Dia tahu. Makanya jelas pemazmur katakan Tuhan yang akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-6 ini kita mengerti. Hak saya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tahu, maka itu adalah hak saya. Maka Tuhan akan mereka-rekakan, Tuhan yang akan mengembalikan dan membawa itu kembali kepada saya. Engkau nggak usah bela diri. Engkau nggak usah bela diri, engkau nggak usah ngotot. Sekalipun kau benar, nggak usah ngotot, nggak usah cari pembelaan, saudara. Iya kan? Karena kita percaya pembelaan kita datang dari Tuhan. Coba perhatikan Yesaya 49 ayat 4. Yesaya 49 ayat 4 bilang begini, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Jadi dalam kita melakukan segala kebenaran tidak ada yang sia-sia. Dalam kita melakukan segala kebenaran tidak ada yang percuma. Kenapa? Karena hak kita ada di dalam tangan Tuhan. Upah kita dalam kita mencari Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Jadi hari ini yang pertama kita mengerti. Kalau kita tahu Tuhan adalah pembela kita, maka yang pertama jangan ngotot untuk membela diri. Tuhan tahu apa yang menjadi kebenaranmu. Tuhan tahu apa yang menjadi hakmu. Tuhan tidak akan pernah luputkan itu daripadamu. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu menjadi bagianmu. Amin saudara. Jangan ngotot, jangan membela diri. Oke. Namanya itu dari Tuhan pasti akan kembali kok. Iya kan? Bahasa dunianya gitu kan. Kalau itu udah berkat saudara, itu akan kembali kepada saudara. Iya kan? Jadi kita mengerti pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Karena pembelaan kita datang dari Tuhan, maka yang pertama, jangan ngotot untuk membela diri. Karena cukup tangan Tuhan aja yang membela. Cukup tangan Tuhan aja yang membela kita. Yang kedua, karena kita mengerti Tuhan adalah pembela kita, maka serahkanlah perkara kita kepada Tuhan. Mordekai tidak pernah membela diri. Dia cuma menyerahkan kepada Tuhan dengan cara apa? Berpuasa. Bersama-sama dengan Esther di dalam sana. Berpuasa seluruh orang Yahudi di kerajaan itu. Berpuasa dan merendahkan diri. Dengan menyerahkannya kepada Tuhan, maka kita percaya apa yang kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan yang akan campur tangan. Dan kalau Tuhan sudah campur tangan, dia akan turun tangan. Dan kalau dia sudah turun tangan, maka selesai masalah kita, saudara. Alkitab dalam 1 Samuel pasal 7, perhatikan saudara. 1 Samuel pasal 7 bilang begini, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Ini peristiwanya Hana, mama dari Samuel, saudara. Dari tahun ke tahun, setiap kali Hana mau pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Hana tidak membalas. Hana nggak membalas, dia cuma nangis. Dia cuma nangis dan berdoa kepada Tuhan. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Perhatikan ayat 10 saudara. Dari ayat 7 perhatikan ayat 10. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana gak membalas. Hana tahu perkara ini perkara yang gak gampang. Hana cuma membawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, saya berdoa jika Tuhan berkenan. Maka apa yang dikatakan Alkitab selanjutnya saudara? Maka Tuhan mengingat Hana. Akhirnya Samuel ada dalam kehidupan Hana. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita menyerahkan perkara kita kepada Tuhan, maka saya teramat yakin dan percaya waktu Tuhan akan bukakan dan Tuhan akan campur tangan dalam segala sesuatu. Apapun perkaramu saat ini. Apapun perkaramu. Saya ajak saudara untuk membawanya itu kepada Tuhan. Serahkan saja kepada Tuhan. Bawa saja kepada Tuhan. Makanya 1 Petrus 5 ayat 7 bilang kan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang apa? Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Kita hidup dipelihara oleh Tuhan.
Kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, maka kita percaya Tuhan juga yang akan menyertai, Tuhan juga yang akan menopang, Tuhan juga yang akan membela setiap perkara-perkara kita. Belajar menyerahkan perkaramu. Engkau yang merasa bahwa suamimu nggak adil, engkau yang merasa bahwa istrimu berontak, engkau yang merasa rumah tanggamu sedang ada dalam ujung kehancuran, engkau merasa ada orang-orang yang bersikap tidak adil dalam hidupmu, nggak usah memberontak, nggak usah ngelawan, nggak usah cari siapa yang salah. Serahkan perkara itu kepada Tuhan. Tuhan tahu cara-caranya dia dalam dia bertindak. Amin. Yang ketiga saya pelajari, karena kita mengerti Tuhan adalah pembela kita, maka yang pertama jangan ngotot untuk membela diri. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Yang kedua, segala perkaramu. Dan yang ketiga, belajar untuk hidup mengalah. Nah, ini penting, saudara. Ini penting. Yesus bilang, berbahagialah mereka yang memiliki kerinduan untuk selalu membawa damai. Karena engkau akan disebut apa? Anak-anak Allah. Dengan membawa damai kita mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan membawa damai kita mengerti bahwa Tuhan ada dan hadir Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Karena itu yang ketiga saya belajarlah untuk selalu mengalah. Karena kita mengerti Tuhan adalah pembela kita, maka kita mengalah aja. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang menjadi pembela kita. Kalaupun kita seakan-akan dilihat kalah, wow, Tuhan yang akan memutarbalikkan keadaan, saudara. Tuhan hebat dalam memutarbalikkan keadaan. Tuhan hebat dalam mereka-rekakan segala sesuatu. Tuhan hebat dalam menciptakan suatu kebetulan-kebetulan dalam hidup kita. Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatunya, saudara. Tuhan akan bukakan segala sesuatunya. Karena itu belajar untuk mengalah. Engkau jadi seorang suami, jadilah suami yang gampang mengalah dalam rumah tanggamu. Jadi seorang istri, jadilah seorang istri yang gampang mengalah. Nggak usah cari-cari keributan. Alkitab mencatat dalam Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan itu dimulai. Bahkan dalam Amsal 20 juga ayat 3, Alkitab bilang seseorang akan dibilang terhormat. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Kita mau hidup untuk mengalah. Kenapa kita mengalah? Karena kita tahu sekalipun kita mengalah, kita tidak kalah. Kenapa kita tidak kalah? Karena Tuhan yang menjadi pembela kita. Amin. Kita mengalah aja. Kita tahu kok hak kita ada di tangan Tuhan. Kenapa sih orang susah mengalah? Karena ego. Kenapa sih orang susah mengalah? Karena berpikir itu hak saya, pendeta. Bagaimana saya mengalah? Saya harus berjuang. Kita kan udah belajar hari ini. Engkau berjuang seorang diri dan engkau akhirnya mengandalkan kekuatanmu. Akhirnya engkau mengandalkan kekuatan orang-orang di sekelilingmu. Engkau tidak akan dapatkan apa-apa. Justru yang terjadi adalah perbantahan, keributan, pertengkaran. Dan ini jelas bertentangan dengan firman. Tapi kalau kita mengalah, sekalipun kita mengerti itu adalah hak kita. Kita mengalah, sekalipun kita mengerti ada orang-orang yang menindas kita. Kita mengalah karena kita paham bahwa Tuhan yang membela saya. Bukan saya yang membela diri. Buat apa saya membela diri? Capek-capekin tenaga, ngeluarin banyak tenaga, toh ujung-ujungnya kalah juga. Untuk apa? Tapi kalau kita mengerti Tuhan yang membela kita, mengalah aja. Oh Tuhan, saudaraku, kalau kita mengalah, saya berani pastikan kalau kita mengalah, engkau akan lihat pembelaanmu datangnya dari Tuhan. Hana tidak pernah melawan Penina. Hana cuma menangis di kaki Tuhan. Dia mengalah, dia nggak mau buat keributan. Dan apa yang terjadi? Tuhan bela perkaranya. Daud, ketika kerajaannya diambil alih oleh Absalom, anaknya, dia punya kuasa, saudaraku. Daud punya kuasa untuk melawan Absalom. Karena dia raja, dia seorang ayah, dia punya kuasa. Namun dia lebih memilih untuk mengalah. Saul, sama, rencana membunuh Daud. Daud bisa membunuh Saul pada saat di dalam goa. Tapi Daud lebih memilih untuk mengalah. Ada banyak orang di Alkitab tercatat, banyak orang mengalah, justru orang yang mengalah itulah yang dibela Tuhan. Justru orang yang mengalah itulah yang diangkat oleh Tuhan. Justru orang yang mengalah itulah yang dipromosikan oleh Tuhan. Sekarang saya tanya, saudara mau diangkat Tuhan, mau dipromosikan Tuhan, mau dibela Tuhan? Amin. Belajar untuk jadi orang yang mengalah. Jangan punya konsep mengalah dalam dunia. Karena dunia memiliki konsep mengalah berarti kalah. Buat apa lu ngalah? Lu masih muda. Lu masih bisa cari suami. Akhirnya orang dunia bilang begitu ya kan. Ngapain lu ngalah sama suamimu? Lawan. Ngapain lu kalah sama istrimu? Suami kok diketek istri. Lawan, lu kan suami.
Saudaraku, kita akhirnya mau milih yang mana? Kita mau tinggal dalam konsep ngalahnya orang dunia, atau kita mau tinggal dalam konsep ngalahnya kerajaan sorga? Konsep ngalahnya orang dunia adalah ngalah berarti kalah. Tapi konsep ngalah tentang kerajaan sorga, ngalah berarti mengizinkan Allah untuk bertindak dan berperkara, bahkan membela kehidupan kita. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, karena kita mengerti Tuhan adalah pembela kita, tetaplah hidup dalam mengucap syukur. Roma 8 ayat 28 sebagai ayat penutup. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil dalam sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil dalam menjalankan rencana Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam rencana Tuhan. Karena itu kita mengerti apapun Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Pastikan hari ini kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mengerti bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang membela kita. Kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat hidup kita. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, maka Tuhan juga yang mempromosikan hidup kita. Tahun ini, gereja kita mengumandangkan Year of Gain, tahun keberuntungan. Kalau Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu, ujung-ujungnya adalah membuat segala sesuatu dalam hidup kita penuh dengan keberhasilan, penuh dengan keberuntungan. Tetaplah hidup dekat dengan Tuhan, tetaplah cari Tuhan, tetaplah setia, tetaplah pandang Tuhan. Karena dengan kita setia dan memandang Tuhan, maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap berkata, Tuhan, aku tahu Engkaulah pembelaku, Engkau berdiri di sebelah kananku, aku tidak takut. Sebab Tuhan yang memegang hidupku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kami mengerti bahwa firman-Mu hari ini mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang memahami bahwa kami tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kami. Ada Tuhan yang menopang hidup kami. Ada Tuhan yang menolong setiap kami. Karena itu kami tidak mau berjalan seorang diri dengan mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau mencari pembelaan, mencari kebenaran terhadap hak-hak kami. Karena kami tahu hak kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membuat segala sesuatunya terjamin dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sembuhkan yang sakit Allah. Beri kelegaan buat mereka yang terikat. Beri kelepasan buat mereka yang terbelenggu. Jamah setiap mereka yang memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga di hari Minggu, dalam ibadah raya Minggu lawatan Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa sikap hati kita akan sangat menentukan apa yang akan kita jalani, apa yang menjadi keputusan-keputusan kita. Karena itu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan dan kita memberi dengan sukacita. Di layar Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan ada nomor rekening gereja, Bapak Ibu bisa transfer ke sana. Baik Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan secara sukacita maupun Bapak Ibu jemaat Tuhan juga yang akan mengembalikan persepuluhan yang ada. Kita berdoa buat persembahan kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa. Kami datang kepada Tuhan membawa korban syukur kami. Dan secara khusus di waktu yang indah ini kami juga akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang ada. Kami memberi dengan sukacita sebab kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hidup kami ada dalam kasih setia Tuhan. Kami boleh lalui segala perkara karena Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita iman. Bahkan setiap jemaat Tuhan, mereka yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan di gereja Tuhan. Sehingga tergenapi firman Tuhan, berkat anugerah pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap mereka. Dan tergenapi firman Tuhan, bahkan bukan hanya kami, bahkan anak cucu kami
juga akan terpelihara dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dan Bapak kami berdoa juga menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda dan ketiga anak kekasih yang ada, bahkan anak cucu, anak menantu yang ada. Kami berdoa, kami topang doa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan pelihara, Tuhan memberkati, Tuhan sertai, sehingga pelayanan pengembalaan yang Allah percayaan tetap terus menopang dan tetap terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati, Tuhan yang menopang. Betul gereja kami ini belum terbuka ya Tuhan untuk ibadah onsite. Kami masih ada dalam ibadah online di setiap hari minggunya. Karena itu Tuhan kami berdoa biar penyertaan Tuhan menopang, menolong dan mendukung setiap kami. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang setiap minggunya kami layani, mereka boleh terlayani dengan baik dalam anugerah sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapak, bukan hanya untuk ibadah raya minggu, ibadah-ibadah komsel online yang ada, bahkan renungan-renungan pagi yang ada, Tuhan menopang, Tuhan memberkati, sehingga di dalamnya iman jemaat Tuhan tetap terus bertumbuh dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan kota Bandung, Provinsi Jawa Barat di dalam nama Yesus. Ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Mereka pemimpin-pemimpin yang ada, mereka hidup diberkati, mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, mereka boleh mengambil dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin provinsi, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, program-program kerja mereka untuk menopang dan memberkati setiap banyak orang. Terima kasih Bapak. Secara khusus Tuhan, kami berdoa dalam mereka menangani COVID-19 ini, pandemik yang ada maupun perekonomian yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, sehingga segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba menyerahkan umat Tuhan, jemaat yang oleh anugerah Tuhan percayakan, digembalakan, agar mereka tetap terus kuat, maka mereka tetap terus semangat mencari Tuhan, agar mereka tetap terus sukacita dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga akhir didapati Tuhan, mereka memiliki sikap hati yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap keadaan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap usaha, dagang, pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan, umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan, digembalakan di Glow Bandung ini, agar mereka tetap terus hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Mereka tetap terus hidup terpelihara dalam anugerah Tuhan, sehingga rumah tangga yang ada tetap kuat, tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Suami-suami mencintai, mengasihi istri-istri mereka, bahkan istri-istri yang ada tetap terus menopang suami sebagai kepala keluarga, tunduk untuk senantiasa mengasihi suami. Bahkan Tuhan memberkati orang tua yang ada, mereka mengasihi, mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan, dan anak-anak mereka menghormati orang tua dan mengasihi orang tua yang ada, sehingga setiap berkat anugerah-Mu ada atas setiap jemaat Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini. Mereka hidup dalam anugerah Tuhan, mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Dan pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami bersyukur, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh mendengar pemberitaan firman Tuhan, dan hidup kami senantiasa ada dalam berkat, anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah, engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Engkau ada, ingatlah, engkau ada Tuhan yang membela engkau, ada Tuhan yang menopangmu, ada Tuhan yang meneguhkan hatimu. Sehingga akhirnya hidup kita memuliakan nama Tuhan, hidup kita dibela dan ditolong oleh Tuhan. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu, penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Engkau memperluas Tuhan setiap kami dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Haleluya. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya bersama rekan-rekan pengerja GBI Glow Cabang Bandung mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.